barangnya duluan dibeliin. Tapi gak oleh mahal-mahal loh ya. Aku lho gak pernah minta sing larang-larang. B. Bek. Pak. Iki lho apik iki. Gek lebokno kon iki nang kene. M. Milk tea. Mercedes-Benz. Untung aku ngomong dhisekan anjir. Aku geleme milk tea Cina sing larang iku ya. Gak usah milk tea, ngombe air gratis. B. Batu giok. Aku lho wis ngomong sih, lek minta kok ojo mahal-mahal. Tak tukono nang pasar ae ben murah. Nah iki lho, batu giok iki. Piro iku regane, Mah? Gak larang. 9.600 yuan. Teh. Gak mau aku teh. Iki wis nang Cina kok njaluk tiket nang luar negeri maneh. Isok bangkrut aku suwe-suwe. Ya wis, trekking nang gunung es. Ayo, titik mana iki? Gitu, napas sih. Ngilu tabung oksigen lah. Ayo, 1, 2, 3, napas. Ya ayo. Ini cara masuk ke tanpa minuman yang salah. Ini salah, 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 ini yang benar. Warga negara Cina ketahuan menyelundupkan ribuan semut hidup dan per ekornya ternyata tuh dijual dengan harga 3,7 juta dan tujuan atas penyelundupan ini adalah untuk bisnis hewan liar, peliharaan eksotis karena di Cina dan beberapa negara Eropa memelihara koloni semut dalam wadah transparan ini disebut dengan formicarium sedang menjadi tren yang sangat populer teman-teman. Pelakunya ini bernama Zhang Kekun. Jadi dia ini ditangkap di bandara Nairobi, Kenya saat membawa sekitar 2.200 ekor semut jenis Mesor cephalotes atau semut permanen Afrika, raksasa di dalam kopernya. Yang bikin semut itu mahal adalah karena dia itu diincar ratu semutnya. Satu ekor ratu semut yang sudah dibuahi ini bisa menciptakan seluruh koloni baru yang jumlahnya ratusan ribu ekor. Dan koloninya ini bisa hidup 50 bahkan 70 tahun bayangkan. Makanya kolektor ini rela bayar sampai 3,7 juta rupiah per ekornya. Zhang sendiri membeli semut-semut ini dari perantara lokal di Kenya dengan harga jauh lebih murah, yaitu cuma sekitar 1,3 juta untuk 100 ekor. Akhirnya Zhang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda sekitar 130 juta rupiah oleh pengadilan di Nairobi. Dan ini tuh bukan kasus pertama ya. Tahun lalu ada 5.000 ratu semut bayangkan. Ini juga ditemukan di sebuah penginapan di Kenya yang siap diselundupkan oleh jaringan dari Belgia dan Vietnam. Para ahli bilang ini tuh adalah bentuk baru dari pembajakan hayati yang dulunya fokus ke gading gajah dan cula badak, sekarang bergeser ke hewan-hewan kecil yang kelihatannya sepele ya, tapi punya dampak besar loh kalau ekosistemnya terganggu. Orang yang suka foto-foto di fotobox bareng sama pacarnya itu bisa bikin bumi kekurangan oksigen. Karena gini, kertas foto di fotobox itu bukan kertas biasa loh. Itu kertas dilapisin plastik supaya glossy gitu. Jadi itu nggak bisa didaur ulang. Itu bakal jadi sampah permanen di planet ini selama ribuan tahun gitu. Nah, aliran air dari gunung ke pohon yang harusnya ngasihin oksigen jadi keganggu sama sampah-sampah kertas ini. Kasian kan bumi. Belum lagi biasanya habis fotobox lu share lagi ke Instastory. Itu kan makan energi double. Server-server jadi pada panas itu, ngeluarin udara-udara yang gak sehat. Oksigen bumi bisa kalah lama-lama. Terus ya buat bikin kertas yang bagus nih, mereka jadi harus ngapain? Nebangin pohon kan. Demi foto-foto estetik loh, hutan-hutan kita dibantai. Terus siapa yang mau ngeluarin oksigen buat dunia ini? Siapa? Hah? Jadi kalau ada orang begitu, omelin. Gak usah lah foto-foto di fotobox kayak gitu. Ya walaupun gue sama bini gue juga. Jangan rakyat lah yang disuruh hemat, pejabat. Kalau rakyat udah segini-gininya, Pak. Pemerataan terhadap hasil kekayaan alam ini buat kemakmuran rakyat sulit terjemah kalau mental-mental serakah gentayangan. Itu kalau dalam dunia binatang, serakah itu simbolnya monyet. Monyet, tahu monyet? Masih ada hubungan keluarga? Maaf. Coba lihat monyet. Berangkatlah ke Ragunan, mampir di depan kandang monyet, kasih pisang, dimakan penuh mulutnya, lemparin lagi pisang, tangannya megang, mulut penuh, tangan megang, kasih lagi, kakinya nyepeng.
Monyet tuh mulut penuh, tangan penuh, kaki megang, teman sebelahnya dikasih, masih dirampas juga. Monyet, tamak, serakah, rakus. Ini kalau mental monyet masih gentayangan di Republik ini, kapan pemerataan mau jadi kenyataan? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Jangan rakyatlah yang disuruh hemat, pejabat. Kalau rakyat udah segini-gininya, Pak, ngikatin ikan pinggang-pinggangnya udah kecil, masih dikencengin juga. Berawal dari bukan siapa-siapa dan sempat diejek buta sebelah oleh mantannya, kini wajah Fajar Nugra sering banget kita temui di film-film layar lebar. Inilah kisah Fajar Nugra yang membuktikan siapapun tidak boleh memandang sebelah mata dirinya. Cuma dia yang boleh memandang sebelah mata orang lain. Jokes ya. Awalnya Fajar Nugra adalah pemuda Bogor biasa, tapi di tahun 2013 ia mulai bergabung dengan komunitas stand up Indo Bogor. Kualitasnya nggak main-main. Di tahun 2014 dia itu langsung menyabet juara 3 di 2 kompetisi, Street Comedy 4 dan Liga Komunitas Stand Up. Nggak berhenti di situ. Di tahun 2016, Fajar kembali ikut kompetisi dan masuk sampai 6 besar di Suci 6. Padahal pada saat itu dia peserta termuda. Setelah kompetisi, Fajar itu muter otak. Dia sadar punya kelebihan di comedic timing dan ekspresi mukanya yang emang udah kocak dari sananya. Nggak lama dia mulai merambah dunia akting. Mulai dari sitkom The East sebagai Tomo, sampai akhirnya dapat peran yang mengubah hidupnya. Tahun 2022 jadi titik balik karirnya dia. Fajar kepilih meranin karakter Wahyu di film KKN di Desa Penari. Lo pasti inget kan, di tengah suasana film yang super tegang dan creepy, celetukan dan kelakuan Wahyu selalu sukses bikin satu bioskop ngakak. Fajar mengeksekusi peran tersebut dengan sangat natural. Karakter Wahyu ini ngebuktiin kalau Fajar Nugra bukan cuma komika yang numpang lewat, tapi aktor beneran yang bisa ngimbangin tensi cerita di antara deretan aktor top lainnya. Dan akhirnya wajah Fajar Nugra bisa kita tonton di lebih dari 15 judul film layar lebar. Nah, di tahun 2026 ada gebrakan baru nih dari Fajar Nugra. Fajar jadi pemeran utama di film Pemikat Jiwa. Gue belum bisa spill banyak, tapi katanya penampilan Fajar Nugra di film ini itu beda banget. Biasanya kan kita lihat Fajar Nugra itu jadi pemuda kocak yang selalu apes. Tapi di Pemikat Jiwa, lu bakal disuguhin tensi horor misteri yang lebih dark dan bikin deg-degan parah. Kalau dilihat dari trailer, porsi komedi yang dihadirkan karakter Jai sepertinya dikit banget. Gue malah takut ya ngelihat dia, karena dia ini kayaknya melakukan pelet yang membuat korbannya itu jadi gila. Gue juga kaget sih ya, ada kemunculan satu TikToker yang pernah viral, yaitu Yuni Yasmin, yang jadi sosok Sasi Geni. Kata sutradaranya Dom Darmo dan penulisnya yaitu Nugro Agung, walaupun temanya pelet yang agak biasa aja, mereka tetap membuat film ini tuh jadi beda dan lebih kelam gitu auranya. Gue salut sih sama Makara yang mau ngasih kesempatan buat sutradara ataupun penulis baru kayak mereka. Film Pemikat Jiwa ini akan mulai tayang tanggal 9 Juli 2026. Menurut lo, peran Fajar Nugra mana nih yang paling memorable sampai saat ini? Komen ya, jangan lupa share juga video ini ke teman kalian. Kok bisa bayi dari ibu ini tertukar dengan bayi pasien lain? Namun respon dari pihak rumah sakit ini bikin emosi netizen. Mulai dari perawat yang berdalih sudah memanggil sang ibu, perawat yang menggunting gelang identitas bayinya karena takut virus, sampai parahnya ibu ini malah dipaksa kasih bintang 5 di Google oleh satpam yang memegang HP sang ibu sambil menuliskan kata-kata pujian. Jadi ceritanya, Nina Saleha, seorang ibu muda asal Kabupaten Bandung, harus merawat bayinya yang baru berusia beberapa hari di ruang NICU RSHS Bandung karena sakit kuning. Setelah 4 hari dirawat, bayi Nina akhirnya diizinkan pulang. Tapi karena proses administrasi yang lama banget, Nina dan suaminya ini sempat keluar sebentar untuk makan. Nah, disinilah firasatnya sebagai ibu muncul. Nina merasa ada yang gak beres dan memutuskan balik lagi ke ruang perawatan. Dan ternyata benar, pas dicek, inkubator bayinya ini sudah kosong. Bayinya ternyata sudah digendong oleh pasangan suami istri lain yang sama sekali nggak dikenal. Untungnya Nina langsung mengenali bayinya dari baju dan selimut yang sebelumnya diminta oleh pihak rumah sakit untuk dibawa sendiri. Nina langsung marah, berteriak histeris, dan mengambil kembali bayinya yang digendong orang tersebut. Tapi bukannya dibantu, perawat ini malah nyuruh Nina untuk diam. Alasan perawatnya, katanya udah manggil nama Nina berkali-kali tapi nggak ada yang datang. Jadi bayinya diserahkan pada orang lain. Belum cukup sampai di situ, gelang identitas bayinya juga digunting dengan alasan takut ada virus. Dan yang paling bikin geram, saat Nina diarahkan ke satpam bukan dikasih solusi, tapi malah HP-nya dipinjam nih, dan rating Google rumah sakit ini diubah jadi bintang 5 lengkap dengan kata-kata pujian oleh satpam itu. Kasus ini langsung viral setelah Nina curhat lewat TikTok dan sampai menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Beliau langsung turun tangan menghubungi Nina lewat video call, memberikan bantuan 10 juta rupiah, dan yang paling penting, beliau mencecar manajemen RSHS soal sanksi yang diberikan. Perawat senior yang terlibat akhirnya dinonaktifkan sementara, dan pihak rumah sakit secara resmi meminta maaf serta mengakui adanya pelanggaran SOP. Pertanyaannya sekarang, kalau Nina gak punya firasat untuk balik mengecek bayinya itu, apa yang bakal terjadi?
orang ini menemukan meta Mia Romer full sky piercer. Jadi gini, waktu gue lagi nge-scroll TikTok, gue ketemu sama video dari orang ini yang lagi main Mia Romer full sky piercer. Guys, kalian tahu nggak? Mia sekarang lagi OP banget loh. Selain dia bisa jadi marksman penggendong handal, Mia juga bisa jadi roamer. Kalian lihat deh, enak banget kan buat ngacak-ngacak formasi musuh. Apalagi pakai item full sky piercer. Mia kalian bikin musuh tambah kesel. Dan yang paling membanggongkan sekarang di TikTok, kalian bisa nge-share ke kalkulator loh. Tapi kalian jangan cari Mia Kameam di pencarian ya. Soalnya bikin kalian nggak pulang. Yang udah nyoba Mia Romer full sky pierce, coba absen di bawah. Dan karena gue orangnya penasaran, jadi gue bakal langsung cobain aja Mia Romer full sky piercer. Tapi sebelum gue nyoba, gue mau nyobain fitur kalkulator yang dijelasin sama abang tadi. Emang iya ya ada kalkulatornya ya di share kita ya? Aduh, gak ngerti dah deh gue nih. Lah, ini gue coba kok nggak ada ya cuy. Aduh, di HP kalian ada nggak? Kalau ada coba dong kasih tahu gue ya. Jujur ya, awal gue nyobain Mia Romer full sky piercer ini, gue ngeri banget cuy. Gue bukan ngeri kalah ya, tapi gue ngeri di report ya. Soalnya skor kredit gue ini udah segini cuy. Kalau di report lagi, nanti gue nggak bisa main di ranked ya. Tapi balik lagi ya, karena gue penasaran, jadi gue bakal gas aja cuy. Main Mia Romer full sky piercer ya. Dan pas gue coba main Mia Romer full sky piercer, ternyata bagus banget. Kenapa gue bilang bagus? Itu karena damage-nya sakit banget. Selain bisa lasin musuh dengan sangat mudah, Mia full sky piercer ini bikin musuh mau ngelok kita terus. Kenapa begitu? Itu karena mereka menganggap kita lagi nge-troll, padahal kita lagi jadi Uchiha supaya musuh fokus ke kita dan teman-teman kita bisa farming dengan santai. Tuh, kalian lihat ya, gua tuh dikejar-kejar terus cuy. Tapi tenang aja ya, kalau kalian main Mia Romer, kalian bakal aman aja cuy, karena gampang larinya ya. Menurut gua, build ini wajib banget kalian coba di ranked ya, karena build ini bagus cuy. Kalau kalian bisa main ya. Yang udah nyoba, coba absen di bawah. Saat belajar di sekolah pada bulan Ramadan, Kevin menolak memberikan makanannya kepada Gavin karena titik-titik 5 huruf depan P. Puasa, Pak? Tepat? Tepatnya bukan itu jawabannya. Ya. Perlu, Pak. Kok perlu? Ya Kevin takut kalau Gavin ngasih cuman karena perlunya doang. Ngarangnya kejauhan ya. Pelit, Pak. Salah, belum tentu pelit ya. Bisa jadi dia cuma nggak murah hati aja. 1 tambah 1 sama dengan 2. That's simple. Simpel. Paham, Pak? Paham. Mana kata-katanya? Ikan sepat, ikan tongkol. Salah ya, tongkol. Pedas, Pak. Kok pedas? Ya mungkin Kevin tahu Gavin gak suka pedas. Salah ya. Palak, Pak. Palak 3. Talak itu, Pak. Talak 3, apaan tuh? Ya, betul. Herman boleh pulang. Betul, Pak. Betul, karena jawabannya patuh. Telinga bapaknya kayaknya typo deh. Apanya yang typo? Nggak apa-apa, Pak. Saya udah bisa pulang. Boleh. Yeay, bye. Kok patuh, Pak? Ya kan soalnya saat belajar di sekolah pada bulan Ramadan, Kevin menolak memberikan makanannya kepada Gavin karena titik-titik 5 huruf depan P. Ya karena Kevin patuh dengan aturan sekolah. Masa ngasih makanan pas jam belajar di sekolah? Gak boleh itu. Ya jadi Pak, saya lapar. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya di TTS teka-teki. Sabar. Berbuka puasa paling nikmat diawali dengan titik-titik 6 huruf depan M. Aduh, apa guys jawabannya? Ngapain sih kamu? Suruh bersihin kamar malah kayak orang gila. Hah? Ya bagus, lanjutkan Mak. Terus, bagus. Guru di salah satu sekolah di daerah Jawa Barat memotong rambut 18 siswi karena kedapatan mewarnai rambut mereka. Masalah ini viral banget, orang tua tidak terima, bahkan sampai Deddy Mulyadi turun tangan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Bahkan kabarnya 18 siswi ini bakal difasilitasi oleh Deddy Mulyadi untuk merapikan rambut mereka di salon profesional secara gratis. Jadi kronologisnya kejadian ini terjadi di SMK Negeri 2 Garut pada tanggal 30 April kemarin. Jadi ada seorang guru BK tiba-tiba masuk ke kelas bawa gunting, langsung razia rambut siswi yang baru selesai
pelajaran olahraga. Nah, yang bikin heboh siswi-siswi ini pakai kerudung. Jadi rambutnya itu sebenarnya nggak kelihatan di sekolah. Nah, alasan guru ini melakukan itu karena ada keluhan dari siswa laki-laki yang merasa nggak adil. Mereka sering dirazia rambut panjang, tapi siswi yang ngewarnain rambut dibiarkan karena ketutup hijab. Masalahnya, guru ini bertindak sendiri tanpa izin kepala sekolah dan tanpa komunikasi ke orang tua terlebih dahulu. Makanya orang tuanya murka. Beberapa siswi bahkan trauma sampai nggak mau masuk sekolah loh. Yang menarik, Gubernur Deddy Mulyadi setelah mempertemukan semua pihak, justru bilang kalau niat guru ini sebenarnya baik, cuma caranya aja yang salah. Dan disitulah poinnya, mendisiplinkan siswa itu penting. Tapi kalau caranya bikin anak trauma dan nggak mau sekolah, berarti tujuan pendidikannya sendiri malah gagal. Pada akhirnya kasus ini berakhir damai, 18 siswi difasilitasi ke salon. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Sampai mana batas wajar seorang guru dalam mendisiplinkan muridnya? Kibai? Maksudmu apa? Ngatain kayak gitu? Aku jawab apa iki, Ce? Ya kon sih. Lah apa ngomong kayak ngono? Kan Cece yang nyuruh nyingkat. Emang kamu ngerti Kibai itu apa? Cina bae, Ai. Main singkatan dia. Kalau Cirebon apa? Cina suka resepsi di kebon. Oh, garden party. Kalau Cilegon apa? Cina suka celana legging diskon. Nang pasar ratu makai lagi macan tutul. AI tinggal suwe kok nih Surabaya. Aku ono. Cipa ganti apa ayo? Cina pandai dagang properti. Oh, agen jual beli rumah. Lek gini. Cina hoki, banyak rezeki, keluarga hutani. Everyone is number one， 只要你凡事不问能不能用一口气。 Kairi dulunya pemulung? Emang iya? Asal lo tahu aja nih, nanti bakal ada film yang judulnya Nobody Love Kai. Katanya nih film bakal nyeritain cerita hidup Kairi yang nggak banyak orang tahu nih cuy. Gila, emang dia hidupnya kayak gimana dah? Jungler Onyx asal Filipina yang bisa dibilang kuat ini emang udah jadi idolanya ML Bejir. Apalagi buat ciwi-ciwi. Pada gatal semua kalau lihat Kairi. Nah, nih film bakal bahas sisi lain Kairi yang orang nggak tahu. Dulu dia tuh hidupnya susah, pernah jadi pemulung. Mau main ML aja harus numpang wifi diem-diem Bejir. Dan orang-orang awalnya pada gak percaya kalau dia bakal sukses jadi pro player ML. Sedih banget sob, kayak kisah hidup gua. Bedanya gua gak juara MSC aja sih. Nah, gue jamin nih film bakal jadi motivasi buat lu pada nih yang mau fokus kompet cuy. Siapa tahu kan lu bisa jadi kayak dia. Ngapain sekolah? Yang penting mah push rank. Enggak, bercanda gua woi. Jadi gimana? Tertarik gak buat nonton filmnya? Ketika rupiah melemah akan terjadi efek namanya tolol. Dimana kalian sebagai rakyat, kalian mau kerja keras lebih keras lagi, nggak akan ada perubahan, justru kalian tambah miskin. Gua jelaskan karena akan ada efek compounding di mana dampaknya akan melebar ke hal-hal yang bahkan kalian nggak pernah pikirkan. Contoh kemarin Pak Prabowo bilang desa nggak pakai dolar, itu efeknya berdampak besar bos. Contohnya investor luar negeri yang sudah masuk di Indonesia mikir Pak Prabowo kok kayak gini. Apa mereka nggak mikir duit mereka taruh semua di Indonesia dan presidennya aneh? Akhirnya nggak ada yang mau berinvestasi di Indonesia, nggak ada yang percaya karena presidennya makin itu satu dampak. Dampak lainnya adalah yang lebih bahaya, rakyat Indonesia sendiri sudah tidak percaya dengan pemerintahnya. Dan ketika kalian lihat, wah lu berbondong-bondong jual rupiah, lu beli dolar, lu beli Swiss franc, ya karena kita udah tidak percaya di mana suatu aset yang kalau kita lihat asetnya seperti ini, lu nggak mau cut loss bro. Kita nggak mau uang kita hancur karena kita udah kerja keras tapi kita tetap miskin. Dan lu mau berharap apa sama presiden yang setiap kali pidato itu hari kiamat maju satu hari bro. Ditambah lagi kemarin bikin statement, masyarakat Indonesia nggak mau kaya. Lu kayaknya, lu yang mau bikin rakyat Indonesia bahkan sampai di titik yang nggak mau kaya, cuma butuh hidup aja bersyukur. Artinya lu bikin standar jelek banget terhadap rakyat kita sendiri. Gua mau sedih, gua mau nangis, gua bingung dengan rupiah kita melemah, presiden kita tambah aneh. Lu mau jadi apa sebenarnya? Kalau tujuannya adalah menghancurkan negara sesuai prediksinya 2030 Indonesia bubar. Gua Sardiel, gua suka bahas manajemen keuangan. Kalau lu pengen keluar dari kemiskinan, minimal lu bisa untuk manajemen keuangan investasi. Gua berikan ilmu setiap hari biar lu gak miskin. Tahu gak? Ada sebuah kota di dunia yang melarang orang untuk meninggal di sana. Kedengarannya aneh, tapi ini nyata. Tempat itu adalah Longyearbyen, kota kecil di wilayah Svalbard, Norway. Kota ini berada sangat dekat dengan kutub utara, dengan suhu yang bisa sangat ekstrim dingin sepanjang tahun. Larangan ini bukan aturan aneh tanpa alasan.
Tanah di sana selalu membeku atau disebut permafrost. Jadi, kalau ada yang dikuburkan, tubuhnya tidak akan terurai seperti biasanya. Bahkan, bakteri dan virus lama bisa tetap awet di dalam tanah beku itu. Yang bikin makin unik, aturan ini sudah ada sejak lama. Jika ada warga yang sakit parah atau diperkirakan akan meninggal, mereka biasanya dipindahkan ke wilayah Norwegia lainnya supaya bisa ditangani dan dimakamkan di tempat yang lebih layak. Sekarang Longyearbyen dikenal sebagai salah satu tempat paling unik di dunia, bukan karena marang hidup, tapi karena tidak memungkinkan kematian terjadi di sana. Bocah asal Indonesia ini memanipulasi Grok AI milik Elon Musk untuk mengirimkan aset kripto ke dompet pribadinya, dan cara ini berhasil. Serta cara yang dilakukan oleh Ilham, bocah tersebut, ini sangat kreatif sehingga Grok AI berhasil menerjemahkan instruksi dari bocah ini. Kemudian sistem bot trading otomatis yang terhubung dengan blockchain menjalankan transfer aset secara otomatis, dan dia mendapatkan setara 3 miliar rupiah. Jadi ceritanya, tanggal 4 Mei kemarin, Ilham ini ngirim NFT Banker Club membership ke wallet Grok dulu, yang otomatis membuat izin transfer penuh. Nah, setelah akses kebuka, dia ngirim pesan berisi kode Morse yang digabungin sama trik kode Python sederhana. Nah, Grok cuma menerjemahkan kode Morse itu sebagai respons biasa. Tapi ternyata hasil terjemahannya dibaca sebagai perintah yang valid sama Banker Bot, bot trading otomatis yang terhubung langsung ke blockchain. Akhirnya Banker Bot langsung eksekusi transfer ke 3 miliar token DRB ke wallet Ilham, senilai kurang lebih 3 miliar rupiah. Nah, yang bikin ini beda dari peretasan biasa, Ilham sama sekali nggak ngehack kode blockchainnya. Dia murni memanfaatkan celah logika AI-nya. Tapi setelah identitasnya terbongkar sama komunitas kripto, Ilham akhirnya mengembalikan sekitar 80% dananya. Bankerbot juga langsung menonaktifkan akses Grok biar nggak kejadian lagi. Nah, kasus ini jadi bukti nyata bahwa menghubungkan AI langsung ke sistem keuangan tanpa lapisan verifikasi yang kuat itu beresiko besar. Dan yang nge-exploit bukan hacker canggih, tapi seorang bocah Indonesia yang pakai kode Morse. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa tubuh Maki malah kelihatan makin fine shade dan badass gini, padahal udah kebakar hidup-hidup? Jadi, waktu arc Shibuya, Jogo bener-bener nge-cook si Maki, dan harusnya bentuk tubuhnya itu udah bener-bener hancur parah. Emang Shoko pakai reverse curse teknik buat nyembuhin si Maki, tapi itu harusnya cuma cukup untuk ngejaga supaya dia bisa survive aja dan gak ngasih beauty treatment atau ngasih bekas luka yang sekeren ini. Nah, karena banyak fans yang penasaran, ada yang nyoba ngegambar versi realistis dan lebih akurat dari luka bakarnya si Maki ini. Dan asli, ini beda banget sama Maki yang kita kenal. Rambut Maki bener-bener habis kebakar dan seluruh kulit, badan, tangan, apalagi mukanya meleleh dan berubah karena efek burn yang parah banget.
3 seleb ini sebenarnya udah nyerah guys sebelum mereka sukses. Yang pertama ada Bruno Mars. Kalian tau nggak penolakan Bruno sebelum sukses tuh apa aja? Dia pernah di-kick dari labelnya karena muka dia dibilang nggak marketable, musik dia dibilang nggak jelas, terlalu pop untuk R&B tapi terlalu R&B untuk pop. Nama asli dia dibilang terlalu Latin, dan dia tuh 7 tahun guys merantau dan struggle di LA. Duit dia buat beli pulsa aja tuh nggak ada by the way waktu itu. Dan karena udah nggak kuat, Bruno akhirnya nge-call pamannya di kampung halamannya di Hawaii. Bruno ngomong, gue mau balik ke Hawaii nih, yuk kita bikin band baru yuk di sana yuk. Tapi omnya yang kayak, enggak, lu sabar, lu pasti dapat waktu lu kok. Dan guys, lucunya setelah call itu lagu Nothing on You meledak. And the rest is history. Oke, yang kedua, ini kalau kalian tahu musisi ini music taste kalian bagus sih. Yang kedua ada Jaguar Twin. Jaguar ini adalah musisi dari LA, genrenya tuh alternative rock yang udah berkarya 20 tahun guys. Dari 2003 dia udah buat lagu. Terus pas 2023 kemarin dia nyerah karena dia udah capek. Lagu dia tuh bagus-bagus banget. Bahkan dia tuh pernah bikin album sama Travis Barker, Blink-182, tapi karya dia tuh nggak pernah ada yang bener-bener booming. Jadi di tahun 2023 itu si Jaguar ini akhirnya ngerilis lagu terakhirnya guys, Bad Feeling dalam kurung Umpa-Lumpa. Dan kebetulan di tahun itu film Wonka tuh rilis, film sequel dari Charlie and the Chocolate Factory itu. Mereka nggak ada kerjasama sebenarnya nih, tapi gara-gara waktu itu film Wonka rame, lagu ini akhirnya ikut naik. 700.000 orang itu langsung pakai sound ini guys dalam semalam, dan streams lagu ini langsung menembus 100 juta. Dan karena ini Jaguar Twin tuh akhirnya nggak jadi nyerah, dan dia sekarang ngerilis lagu yang oh my god, ini judulnya Bounce. Sekilas lagu ini tuh kayak yuk party yuk, tapi kalau dengerin lagu ini tuh sebenarnya nge-address tentang pressure kita di sosmed yang harus selalu kelihatan perfect. Jadi ajakan party di lagu ini tuh lebih ke buang semua pressure itu. Life is short. Malam ini kita party dan kita rayain diri kita apa adanya. By the way, kenapa visual Jaguar Twin tuh black and white gini? Ini gue suka banget. Itu nge-represent duality di dalam manusia guys. Tiap manusia itu pasti selalu punya sisi terang dan sisi gelapnya. Kalian dengerin album barunya deh, Lucius Lullaby. Bakal makin ngerti kenapa visualnya itu black and white kayak gini. Oke, dan yang terakhir adalah Lana Del Rey. Lana tuh udah gonta-ganti nama panggung berkali-kali guys sebelum dia sukses. Dan tiap ganti nama panggung, lagu-lagunya tuh selalu flop. Sampai ada satu momen, Lana tuh ngomong, gue udah 2 tahun rilis lagu mulu, tapi gak ada satupun yang booming. Dan jujur gue udah capek banget. Jadi gue sekarang udah mulai berhenti playing shows. Tapi lucunya, pas Lana stop, dia tuh gak punya backup plan guys. Jadi tuh Lana ngerasa, kalau Lana kerja di bidang lain, dia tuh bakal jelek banget gitu. Jadi kayak, dia cuma tahu cara jadi penyanyi gitu. Jadi ujung-ujungnya Lana tuh keep doing it, dan akhirnya lagu video games meledak. And the rest is history. Gue Arye, next mau bahas apa? Coba komen. Kasih tau aku satu hal berguna yang orang lain nggak tahu. AirPods ini bisa jadi mikrofon. Jadi nggak perlu beli gini-ginian buat konten. Lu cuman perlu ngubah settingan AirPods-nya aja di HP. Tutornya lu catat ya. Nanti AirPods lu langsung berubah fungsi jadi mic. Ini tanpa AirPods. Ini setelah pakai AirPods. Aku mau tes ASMR dulu pakai AirPods ini. Tutorialnya aku kasih setelah ini. Jadi salvo nggak sih lemon yellow brownie crunchy ini? Coklatnya berasa banget tapi cuma 80 kalori. Ini sih cocok banget buat orang yang lagi diet. Bisa dimakan pakai 2 cara, tim kotak yang satset atau tim kremes yang heboh. Kalian tim mana nih guys? Kalau aku sih tim kremes. Kalau sih buat ngambil enak tanpa merasa bersalah. Langsung aja aku lanjut ke tutorialnya yuk. Pertama, kamu perlu sambungin dulu AirPods kamu sama HP kamu. Setelah itu, pencet tanda i di samping nama AirPods. Scroll ke bawah, cari mikrofon. Kamu tinggal pilih aja AirPods kiri atau kanan yang mau kamu pakai sebagai mikrofon. Next, cari kamera. Aktifin videonya. Seret layarnya ke bawah. Klik kamera kontrol. Klik input. Pilih AirPods jadi mikrofon. Ini sih berguna banget. Terbukti guys. Di Eropa, hewan ini adalah musuh nomor 1 petani. Tapi di Prancis hewan yang sama disajikan di restoran bintang 5. Dan di Indonesia, kamu mungkin pernah memakannya tanpa sadar. Bekicot atau siput darat merusak tanaman dalam semalam. 1 bekicot bisa menghancurkan seluruh baris selada dalam 1 malam. Petani Inggris, Jerman, Belanda menghabiskan miliaran rupiah setiap tahun hanya untuk membasminya. Mereka menyebutnya pest. Tapi 500 km dari kebun yang dibasmi itu, di Paris, Lion, Bordeaux, bekicot yang sama disebut escargot. Dimasak dengan mentega, bawang putih, dan peterseli. Disajikan dalam cangkang dengan garpu khusus. 1 porsi 6 butir, Rp300.000 sampai ke Rp500.000 dan selalu habis. Di Indonesia bekicot bukan mewah, tapi juga bukan hama. Di Jawa, Sumatera, Sulawesi, bekicot digoreng dimasak rica-rica. Dijual di pasar tradisional seharga Rp5.000 per ikat. Protein tinggi, murah,
mudah didapat, bekicot mengandung protein lebih tinggi dari daging sapi per 100 gram, rendah lemak, kaya zat besi, dan magnesium. Di Jepang dan Korea mulai dijadikan superfood, di Afrika sudah menjadi industri ekspor senilai ratusan miliar. Dan hewan ini ada di halaman rumahmu sekarang. Dan itu berarti gratis. Di satu tempat, dia diracun. Di tempat lain, dia dijual mahal. Di sini dia dimakan biasa. Ternyata nilai sesuatu bukan ditentukan oleh hewannya, tapi oleh siapa yang melihatnya dan apa yang mereka ketahui tentangnya. Anak muda di Cina saat ini membuat tren untuk menutup muka mereka pakai daun teratai raksasa agar bisa menghalangi sinar matahari. Dan tren ini menyebar di provinsi selatan China, teman-teman, seperti di Fujian. Jadi mereka tuh mengambil daun teratai yang gede banget dari kolam, kemudian dilubangi untuk mata dan hidung, terus ditahan pakai topi atau helm bertali. Dan aksi mereka ini viral banget di media sosial Cina. Tren ini awalnya muncul di provinsi Sichuan sekitar pertengahan 2025. Nah, saat ada 2 orang yang ketahuan naik motor sambil nutup muka pakai daun teratai gede yang ukurannya bisa 2 kali lipat muka mereka. Dan dari situ langsung nyebar ke Zhejiang sampai Fujian. Salah satu pelakunya bahkan ngaku awalnya itu cuma mau pakai masker kecantikan. Tapi pas lihat teratai di kolam malah kepikiran ide ini. Dan hasilnya seluruh badannya kebakar matahari kecuali bagian muka yang ketutup daun. Alasan mereka simpel banget, yaitu natural, gratis, dan tanpa bahan kimia sama sekali. Padahal Cina itu adalah salah satu negara dengan industri sunscreen paling gede di dunia. Dan anak mudanya memang dikenal obsesif banget soal proteksi kulit dari sinar UV. Tapi yang perlu dicatat, teman-teman, sampai sekarang belum ada uji ilmiah ya soal seberapa efektif daun teratai buat menghalangi sinar UV. Jadi ini tuh lebih ke fenomena viral ketimbang solusi skincare beneran ya. Hi guys! That's not how you're supposed to greet them. Say, what's up y'all? What's up y'all? Today we gonna do homework. Oke, nomor 1 nih, lihat nih. Hello friends, how you today? So what's your answer? B is. Is? How is you today? This is not the hurt, Alia. This is test. So you're gonna use R. Oke, nomor 2 nih. Mr. Malik says goodbye students, and students was like, sir. So what students gonna say? B, goodbye. Yeah, that's right. That's what I'm talking about. Oke, ini nomor 3 nih. Miss Ika says, who are you? And Siska was like, Siska, I am students. So what Siska gonna say? B, I name. I name? Did you even go to school? You gotta be the same with yourself. It's A. I am. Tulis. Oke, nomor 4 nih, terakhir nih. Mr. Budi says, how are you today, students? And students was like, I'm fine, teacher. Thank you. And you, Mr. Budi? A, I'm fine too. B, thank you. C, good morning. D, goodbye. Or even E, dope. Because you got students like you. D, goodbye. For real? I am fine too. Yeah, you better say that, because I'm about to ask Mama to kick your ass out of this house. You get what I'm saying? Tulis. Udah itu doang. Ini ada MTK sih. Math? Ah, hell nah. You better ask Jerome Pauline or even Albert Einstein for that. I can't even do 9 times 8, you know? Fuck you. Tempat apaan ini? Wangi banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kambing, nih. Beli kambing kurban. Andre, Haikal, weh, my brother, kamu boleh tolong pegangin nggak? Nih, kawan-kawan lama gue bro, gila, si Reza, Reza kok kabur Za? Daniel apa kabar sayang? Ya Allah Nil, gue kangen banget nih sama lu Nil. Teman-teman aku pas di circle di Ciracas. Iya. Dulu suka nongkrong, pulang sekolah gitu, partai. Iya sekolah kita. Ya masih Reza, lu udah gede aja Ja. Ya Allah lu dulu masih segini Ja. Makan lu sekarang rumput tetangga ya? Hah? Perasaan dulu lu sukanya spaghetti gimana sih Ja? Ini bocah-bocahan gua bang dulu pas ini yang di camp-campan. Makasih ya Mas ya udah di videoin ya. Mas aku mau nanya juga, ada yang suka kesini nggak? Farhan, namanya Farhan. Iya Farhan nih gue belum lihat nih Farhan yang mana ya? Kalau yang itu enggak, itu geng biasa musuh. Iya. Kenapa ini? Kissy face, sensey on, but I'm trying to kiss your lips for real.
feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow. Belatung melawan alkohol. Kalian jangan lakuin ini kalau nggak kuat lihat reaksinya. Hei, sini. Ada astagfirullahaladzim, eta. Itu muka kepada kenapa? Mau berangkat om? Mau ngaji om? Berangkat kemana? Ngaji? OTW. OTW kemana? Sambil mau beli kartu Pokemon. Sok atuh om. Mau brewek. Berewek? Sok atuh beli we. Berewek om. Boleh om, bisa beli om? Iya beli we, pakai uang sendiri. Om, biar kayak Winda Barasuara om. Bukan atuh Windah Basubara. Tubarau. Itu om 2 juta om. 2 juta. Oh, berapa biji 2 juta teh? Banyak om. Sebox. Katanya belinya 1. Yang rare om. Yang rare? Jokomon. Banyak om. Om harus lihat gara om. Jadi kartunya teh itu tuh bisa dijual lagi om. Pokemon. Kerasa lemon. Inventaris om. Pikachu. Investasi. Mendingan kalian mandi dulu ngaji. Kayak udah om. Udah beres? Manya udah mandi camerok itu. Pengen beli dulu om, pengen brewek om. Gua Jim si Eje. Brewek legging boleh om. Wah, nah. Temen aku ada yang di brewek om. Padahal Wah. cuman baru temenan om. Tadi siah. Wah. Yang legging belang om. Bener. Buat perkiraan aja nih tante ya, satu video tour itu 50 juta. Gak ada. Sate tugus untuk Aidan Mirza. Bentukannya bagus, gemuk, gede. Oke, hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jakarta. Sebenarnya aku malas banget sih ketemu orang ini, soalnya dia emang orangnya ceplos-ceplos gitu. Beli turah. Iya. Mau iPhone. Kenalin dulu dong pacarnya. Halo. Ini cewekku. Iya, mau. Kayak lu kenal duluan dibanding gue. Oh iya, kan saya kenalin Anda. Iya. Pak, lu nggak boleh ngomong aneh-aneh depan nyokap gue. Emang kenapa sih? Ini jangan aneh, Pak. Tuh. Nyokap lu janda juga. Jangan janda. Kok anaknya duda? Mau jus mangga dong? Hah? Oh, jus mangga. Tamu. Oh, tamu. Tante. Selamat sore. Ini biasanya sering bikin konten sama ibu orang. Dibayar nggak tante? Dibayar. Enggak ya? Dibayar. Buat perkiraan aja nih tante ya, satu video tour itu 50 juta. Gak ada. Berapa tahun di Jakarta sama Aiden? 5 tahun. 5 tahun. Kenapa tante selama ini nggak tahu anaknya kayak gimana ya? Ya gimana tugasnya? Tante. Saya titip sama Mas Aidan. Jangan titip saya, kalau bareng saya bandel juga. Udah mau nyobain sate tugus nggak? Babi bukan? Nggak, ini ayam. Oke, langsung aja kita kasih sate tugus untuk Aidan Mirza. Wah, gimana bentukannya gitu dong? Gimana sih? Bentukannya bagus, gemuk, gede. Kalau gue secara looks, gue lebih suka yang agak gosong. Oh gitu ya? Kalau sate, ya kelihatan lebih smoky. Coba, mau, silakan mau. Enak, daging tebel. Ini satu porsi lu mau bikin 4? Enggak, 5. Oh, 5 tusuk. Cuman kan nanti mau ngasih Kak Muslim, jadi takutnya nggak cukup. Ya Allah. Ini apa? Ini nah, sambal ini pakai sambal. Tuh, kayak gini. Enak. Nah, approve ya dari Aiden ya? Bangga nggak sebagai temen bisa bikin sate kayak gini? Gue gimana ya kalau temen gue yang lagi buka F&B, gue pengen lihat aja sih seberapa lama bisa bertahan. Jangan gitu lah anjir. Yang punya bakaran nggak? Gokil ya? Tepuk tangan ya? Udah tutup. Ngapain tepuk tanganin? Lu mau jual berapa satu porsi? Saran satu porsi sate tugus. Ini. Iya. Gue masih naruh di 8, gue tunggu ini perfect tapi. Tapi ini worth to try. Kalau kata Yudo LWK, lu wajib kesini. Oh, oke. Terima kasih Aidan. Openingnya. I've sinned and lied so many times. It's the reason for my fever. I have feared and tried, despite
my flesh. I have been wrong, I have been right, then I've been wrong again. I watch the robin, wonder whether to fly into the rain. As long as I'm alive, I get to start again. Leave but leave nothing undone and fly away. I'm burning my candles at both ends since we turned from lovers into friends. I'm burning my candles at both ends since we turned from lovers into friends.